Radhiyallahu an dipimpin langsung oleh guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu besok malam minggu jangan ada tempat kosong seperti itu ya, seperti itu ya, dudukin aja ya, supaya jangan ada celah. Artinya apa? Di hati jangan ada celah selain Allah, betul nggak? Jangan kasih kesempatan syaitan untuk masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, solawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya, amin. Dan juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, barokahnya aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, Allah berikan kepada kita beserta keluarga untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat. Kenapa Abah selalu meminta agar kita semua mendapatkan barokahnya orang tua, barokahnya guru, barokahnya aulia Allah? Sebab beliau wali-walinya Allah Syekh Abdul Qadir Jilani orang yang mendapatkan barokah dari Allah, karomah dari Allah. Sebagaimana yang Abah bilang, barokah itu adalah kebaikan. Jadi kalau kita minta kepada Allah agar dapat barokah Syekh Abdul Qadir, agar kita mendapat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada Syekh Abdul Qadir. Betul? Sama jamaah manaqib meminta, ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir sini mendapat barokah. Barokahnya kumpulnya orang banyak ini. Kalau nggak dapat barokah kebaikan dari Allah, tidak berkumpul kau dan aku di tempat ini. Kenapa? Allah berkehendak. Betul? Malam ini adalah malam saya katakan spesial buat saya. Karena malam ini adalah malam genap usia Abah yang 45 tahun. Semoga Abah beserta keluarga termasuk jamaah semuanya mendapatkan barokah dari Allah. Dengan sebab itu ditambah umur yang barokah, ditambah kesehatan yang barokah, ditambah keimanan yang barokah, istiqomah yang barokah, yang diucap barokah, yang dipegang barokah, yang direncana barokah, sehingga semuanya serba barokah. Amin Allahumma. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Pertama kepada istri Abah, juga kepada anak-anak Abah yang malam bikin kejutan. Ini pada kemana orang kok pada gak ada? Saya ke Umi Yulis nggak ada, ke Umi Atun nggak ada,
ke Umi Wati nggak ada, ke Umi Ros nggak ada, kebetulan yang punya jatah Umi Ipa. Kok cuma ada satu orang Umi Ipa itu pakai non-dress gitu biasa. Terus saya nanya, mana anak-anak? Di atas itu kan. Coba panggil dong sini. Nggak ada mana. Terus kemana kok pada nggak? Saya cari yang lain. Kok pada nggak ada? Itu kali mah paling di Gedung Biru buat persiapan besok kali ya. Ayo kita kesana yuk, susulin kata Umi Ipa. Ayo, anak saya bilang, ayo kita susulin yuk. Situ kok mati lampu. Ayo, di wahana kali Bang. Udah nyampe di situ, udah taunya ada grup peduli, ada imam manakib, ada. Ternyata sudah siap. Wah, saya dikerjain ini. Tapi dikerjain untuk yang itu adalah wujud dari sebuah jin. Dan Abah berjuang didampingi sama istri. Betul? Kalau istri nggak sejalan, ini akan menjadi langkah yang berat buat para pendakwah, para pejuang di dalam memakmurkan agama Allah. Ini menjadi hambatan. Betul? Dukungan keluarga itu adalah nomor satu. Contoh, biar dia hebat kayak apa ngomong, tapi kalau keluarga sudah nggak mendukung, semua akan terhambat. Begitu juga dengan jamaah. Alhamdulillah, kada yang hadir di tempat ini, anak, bapak, ibu, anak, cucu, menantu, besan kadang kumpul di sini. Ini saya bilang pengajian aneh tapi nyata. Gimana gak aneh? Ada datang Abah, ini dulu kalau salaman pasti mau salaman sama Abah, kalau nggak salaman dia nangis. Begitu salaman dicium sama Abah. Sekarang udah punya anak cantik lagi punya. Kalau sekarang nggak berani saya cium. Masih ngayun kan ikut Bah, nih anaknya juga ikut lah. Ini turun temurun. Jadi sehingga saya katakan jamaah manakib ini yang hadir ada yang jamaah kultural, jamaah yang turun temurun. Siapa yang menghendaki? Bukan kamu, tapi Allah. Kehendak Allah yang dimanifestasikan kepada kamu, kehendak Allah yang ditampakkan kepada kamu. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, wallahi wa nabi, tak mungkin kamu duduk bersikup di tempat ini. Bukan karena Junaidi Al-Baghdadi, tidak. Semua adalah minallah ilallah. Maka juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah atas dukungannya. Kadonya juga nyusul nggak apa-apa. Nggak sempat transfer boleh. Canda, ya. Yang terpenting bagi Abah adalah istiqomahnya jamaah. Yang terpenting bagi Abah adalah cintanya jamaah. Karena ketika orang bercinta satu sama lain karena Allah, katanya Allah berhak memperoleh cintaku. Ketika satu sama lain kamu dan aku saling bercinta karena Allah, maka Allah berhak memberikan cintanya kepada orang yang bercinta karena Allah. Itu yang terpenting. Hadiah terindah bagi saya adalah cintanya keluarga, dukungannya anak-anak saya, keluarga saya, santri saya, dan seluruh jamaah dan imam-imam. Ini adalah hadiah yang paling istimewa buat saya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada imam, dan ini ada Pak Wawan ini, Kombes Wawan. Ya, kalau hanya Dikir Manakib Al-Baghdadi yang punya namanya Abah Kombes. Biasanya Abah Kombes itu biasanya punya kepolisian itu, tapi di sini punya yang namanya Abah Kombes. Karena beliau memang dari kepolisian, bukan bes kombesan dulu tuh ya, kombes beneran. Nah, ini atas prakarsa beliau. Ini dari jamaah mana? Subang, Indramayu, Mas Nanang, yaitu Macan Aji. Ya, Guru Macan Aji. Macan Aji itu kepanjangan macannya Abah Junaidi Al-Baghdadi. Ini ada berkakak. Saya tidak tahu, tahunya saya cuma ini.
saya ke wahana ngobrol sama beliau, ya ngobrol di wahana beliau yang tadi sudah beri sambutan yang sangat luar biasa dan sangat tersentuh. Kenapa? Mohon maaf Kiai, beliau adalah cucu dari Syekhona Khalil Bangkalan, sah, pesantrennya ada, ya, sah, betul-betul cucunya Syekhona Khalil Bangkalan. Tadi saya ngobrol sama beliau di wahana, saya bilang, coba di belakang saya, ada semua ya, Mami kirain kan. Saya bilang, Kiai, saya dengan Syekhona Khalil Bangkalan memang jauh jaraknya, tapi saya sama beliau adalah satu di dalam dia. Karena saya satu di dalam dia, makanya beliau dikirim ke sini untuk duduk bersama-sama. Yai As'ad, siapa yang tidak kenal Yai As'ad? Betul? Yai As'ad, putrinya beliau langsung, putrinya yaitu Nyi Isa, kumpul cintanya luar biasa sama Abah. Di Jawa Timur kiai-kiai itu cium tangan sama beliau, tapi ke saya beliau itu cium tangan sama saya. Apa beliau bilang? Ceritanya begitu. Saya mau cerita sedikit ya. Awal Nyi Isa itu ketemu dengan saya, Bah, saya ingin bicara sama Abah. Orangnya agak jadab, tahu jadab ya, nyeleneh gitu lah ya. Beliau tuh pernah bersama haddamnya mau ke Surabaya naik bis. Dulu nginang dia itu, pakai susur. Susurnya ketinggalan di bis, turun, itu nggak jalan-jalan namanya bis itu. Dicari kerusakannya, nggak ada yang rusak, hanya disuruh santrinya, coba kamu ambilin susur saya ketinggalan di bis yang kita naikin itu. Dicari ya, namanya di terminal. Gimana cara dicari? Ternyata bis itu nggak jalan-jalan, nunggu susurnya diambil. Ini putrinya Yai As'ad Samsul Arifin. Pertama kenal Abah waktu di Cibitung, dia hadir bersama rombongan. Saya pakai lepo, kaos yang apa namanya, nggak ada lengannya itu lah ya. Sama pakai celana pendek. Rombongan datang, nanya dari mana ke Junedi. Ditunjukin sama Haji Siri, Kak Disa, Nyi, ke Junedi. Aduh, maje gendeng kana, makin gendeng kana. Ngerti maksudnya? Aduh, kok ganteng rek gitu. Kok masih muda katanya. Udah, ngobrol-ngobrol dulu masih mudanya baru. Tapi sekarang nggak jauh beda sih. Loh, masa mau berubah cantik? Ini tahdus binimah ya. Kiai, saya mau bicara sama panjenengan. Monggo Nyai, dulu belum ada WA-WA masih, yang ada SMS. Naik saya ke lantai 2, ngobrol. Begitu anu Kiai, gini, saya jawab, saya bilang, begitu saya ngomong, nelpon. Aduh, gimana ini? Pengen ngobrol, kira saya ngobrol nelpon. Begitu selesai telepon, ngobrol lagi, begitu telepon SMS lagi, WA telepon lagi, telepon. Muntap saya jamaah. Hilang kesabaran saya. Langsung saya bilang gini, Nyi, pakai Madura saya. Gula oning jangan panjenengan jadab Nyi. Mun panjenengan jadab pakai gula bisa lebih jadab di panjenengan Nyi. Itu saya. Jangan kue kejadaban kata Nyi. Nyi muda buat saya. Saling menghargai, saling menghormati dan dulu. Paham maksudnya? Nyi, kalau sampean jadab, saya juga bisa jadab, lebih jadab dari panjenengan. Sampean mari kita saling menghargainya. Sampean tidak ngomong, giliran saya bicara sampean telepon-teleponan. Tidak senang saya begini, Nyai. Aduh Nyai, langsung diem gitu. Diem, gak ngomong, turun saya tinggal turun. Ya pada gila nah. Saya tinggal turun. Dia gak pernah turun. Akhirnya pulang besok dia itu. Nginep. Pagi-pagi dia menghadap saya langsung bersimpu begini. Seorang ada gula bang. Gitu. Mohon maaf saya bang, saya minta maaf, saya salah ke panjenengan Abah. Salah. Kenapa Nyi? Semalam Abah saya datang.
Yai As'ad datang bukan lewat mimpi secara langsung, jamaah. Wali, ya. Yai As'ad Samsul Arifin suan ke Sunan Ampel. Sunan Ampel sudah dimakam, sudah kubur, sudah bertahun-tahun. Hadir, assalamualaikum ya Sunan Ampel, waalaikumsalam Yai As'ad. Salaman jamaah, ini walinya Allah. Akhirnya Abah semalam datang sama saya, Kiai anu Abah, saya dimarahi Mbah sama Abah saya. Kamu jangan macam-macam di sini sama Ki Junedi itu. Kamu sekarang jangan kemana-mana, ikut Ki Junedi biar kamu tahu kepada Allah. Mau terus jawab Allah, terus kenal Allah, ingin sampai ke Allah, kenal ke Allah, nyampe ke Allah, ikut Ki Junedi. Saya As'ad yang bilang, bukan saya. Akhirnya 4 bulan Nyi Isa itu nggak pulang-pulang jamaah, mondok di tempat Abah. Kalau setiap khol beliau datang bawa 10 bis itu ke sini. Kalau kholan di sini bawa 10 bis. Yai Muzaki itu cium tangan sama beliau. Tapi Nyi Isa cium tangan sama saya. Kan lucu. Guru saya, Yai Ma'ruf Siddiq, Yai Muzaki cium tangan sama Nyi Isa. Nyi Isa tidak mau dicium tangannya sama saya, malah nyium tangan saya. Siapa yang menghendaki semua? Pertanyaannya, kenapa demikian? Karena saya dengan Yai As'ad adalah satu di dalam dia. Paham? Paham? Satu di dalam Allah, di dalam Allah, di dalam Allah. Kamu dan saya adalah satu di dalam Allah. Maka dari itu saya bersama jamaah bilang, Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi. Ya Allah, sambungkan ruh kami semua, ruh saya, ruh jamaah, ruh keluarga, anak cucu semua, sambungkan dengan ruhnya Syaikhul Qadir Jilani. Kan selalu begitu? Betul? Betul? Kenapa minta disambungkan dengan ruhnya beliau, dengan ruhnya aulia Allah? Karena sebagaimana yang beliau bilang, ruh, jiwa dan ruhnya para aulia Allah itu adalah suci, adalah bersih. Karena hati beliau itu tidak ada lagi, yang ada hanyalah Allah. Qalbun mu'min baitullah. Rumah hati orang mukmin itu adalah rumah Allah. Karena di dalamnya itu ada Allah, keluar masuk di dalam itu siapa? Oke, pintar kamu. Kamu punya rumah. Taruh ini rumah siapa? Safrudin, misalnya. Berarti yang ada di dalam itu siapa? Yang keluar siapa? Yang masuk lagi siapa? Begitu orang melihat siapa? Safrudin. Betul? Maka dari itulah wahai jamaah, sering Abah bilang, ya, dudukmu, jalanmu, gerakmu, langkahmu ke pasar, semua Allah. Duduk yang mendudukkan kamu adalah Allah, yang menggerakkan kamu adalah Allah, yang melangkahkan kamu adalah Allah. Kamu dan aku tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Kalau kamu sudah merasa semua gerakan kamu Allah, duduk kamu Allah, semua Allah, apa yang kamu khawatirkan dalam hidup ini? Apa yang harus dikhawatirkan? Betul apa tidak? Lalu ketika kamu sudah merasa itu, kamu sudah istiqomah, kemudian ada misalnya musibah datang padamu, ketipu orang, penderitaan datang, rumahmu disita-bang. Ini suatu bentuk alamatul hubbu, bentuk tandanya cintanya Allah. Musibah yang datang kepada orang yang ya, kalau orang yang tidak percaya ke Allah, ya, yaitu adab itu, ya. Kalau musibah yang datang kepada orang beriman, iman ke Allah, tapi pengajian gini nggak mau. Ke kiai itu, kiai podo wonge, ya sama orangnya memang, ya.
nggak mau, anti. Kita cukup langsung aja sendiri ke Allah, ya? Sholat kagak, apa kagak. Ketika terjadi musibah, itu namanya ujian. Nah, itu baru ujian. Biar tahu kamu. Lalu musibah yang datang kepada orang yang istiqomah itu alamatul hubbu, tanda-tanda cintanya. Kalau musibah itu datang kepada aulia Allah, wali Allah, itu akan menambahkan derajat pangkat kewaliannya kepada Allah. Nah, kalau kamu sudah tahu itu tanda cinta, haruskah kamu marah? Kamu dicipok sama pacar kamu, digigit sampai merah, mau marah? Kamu marah? Apa yang ada pada pikir? Kamu bangga, kamu seneng. Kalau dulu masih zaman dulu sekolah, kadang dilihat-lihatin bekas cipokan. Paham maksud apa? Paham? Kalau kamu digigit sama pacar kamu, kamu marah? Bibirnya dilumet sama pacar kamu marah? Kenapa kamu gak marah? Karena itu gigitan jin, tandanya dia jin. Begitu juga wahai jamaah, ketika hidupmu diremek, kamu tidak marah. Kenapa? Ini tanda cintanya Allah. Sehingga aku cinta. Apa suara kamu setelah aku hidupkan kamu? Ternyata suara kamu tetap minallah illallah. Kamu dikasih hutang, kamu ditipu orang, kamu banyak hutang, usahamu kamu hancur, kamu ya Allah ingin dengar apa suara kamu. Apakah kamu mengeluh? Tapi jamaah manakib membuat Allah bangga. Apa yang kamu dengar? Apa yang Allah dengar? Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Musibah jangan dicari jamaah, masalah jangan dicari. Paham maksudnya? Musibah jangan dicari, masalah jangan dicari. Kalau ada masalah, kalau ada musibah, katakan Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Katakan minallah illallah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setuju? Ketika ada keberhasilan yang kamu dapat, keberuntungan yang kamu dapat, katakan la haula wala quwata illa billah, kepilih Allah yang menghendaki. Setuju? Hidup jamaah manakib. Sehingga Nyi Ishak sendiri menganggap saya itu sebagai gurunya. Itu Nyi Ishak. Lalu apakah dengan seperti itu Yai tadi bilang saya cucunya Syekh Holil Bangkalan masih berguru kepada Abah Junaidi? Apa saya bangga? Tidak. Besar kepala? Tidak. Beliau bukan berguru kepada saya, tapi berguru yang bersama saya. Siapa? Allah. Siapa? Rasulullah. Siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Bukan kepada Junaidi Al-Baghdadi. Karena Junaidi Al-Baghdadi sudah bilang, saya tidak bisa ngaji kitab, saya mondok tapi tidak pernah ngaji. Kenapa? Karena sama kiai tidak boleh ngaji. Saya cuma tukang cuci piring. Kalau kiai naik ke majelis, bagiannya saya balik supaya keluar, tak perlu muter lagi. Tukang cuci sarungnya kiai, bajunya kiai, kolornya kiai. Ini Junaidi Al-Baghdadi. Bukan hanya itu, bahkan baju gamisnya Bu Nyai, jaritnya Bu Nyai saya yang nyuci. Cuma BH sama camernya nggak saya cuci. Wallahi wa nabi, demi Allah. Nyucinya di sungai, itu banyak orang mau berangkat kerja, kadang diledek. Bah, kamu sih bini binderah katanya. Binder itu apa kalau bahasa Madura ya? Bahasa Indonesia ya. Santri itu kalau di Madura dipanggilnya binder. Kalau di sini santri ya. Diledek kadang sama ibu-ibu yang mau berangkat kerja itu. Bah, mana istrinya santri kok nyuci sendiri gitu. Demi Allah jamaah,
Apa saya malu? Tidak, saya bangga. Berarti saya dianggap sama guru saya. Nah, apa yang saya terima seperti ini mutlak Allah yang memberikan karena pengabdian yang tulus karena Allah. Oleh karena itu kadang-kadang ya, gimana mau barokah, bagaimana kadang ke kiainya, kadang ke bu nyai, kadang kurang ajar ya. Iya apa tidak? Hormat. Saya nyuci bajunya bu nyai, baju terusan, kadang kadang ada jarir yang buat gendongan putih, dan saya tukang ngomong putrinya beliau yang nyebokin perempuan, ya saya cebokin. Kalau sekarang nggak berani nyebokin. Ini yang saya kerjakan setiap pagi. Yang lain ngaji, saya diperintahkan sama kiai, tugas kamu sapu. Jadi halaman pondok, rumahnya kiai, depannya majelis, madrasah, saya sapu pagi. Yang lain ngaji, saya nyapu. Daun-daun yang kotor saya bersihkan. Saya nggak berpikir apa maksud dan tujuannya itu. Setelah saya beranjak dewasa, setelah saya keluar dari pondok, disitulah saya tahu maknanya. Oh, yang pertama kalian sudah lakukan adalah pembersihan. Apa? Bersihkan hati. Dari apa? Dari iri, dari dengki, ujub, ria, sombong, takabur, sum'ah, dan macam-macam. Akunya yang terpenting, merasa diri. Ya, akunya dibersihkan. Oh, saya tukang nyuci piring. Kok saya tugasnya tukang nyuci ya? Ternyata sekarang pun tugas saya tukang bersih-bersih. Ngebersihin pikiran-pikiran kamu, hati kamu yang tertutup dengan berbagai macam masalah, saya bersihkan, kembalikan kepada Allah. Minallah ilallah. Ya apa tidak? Keraguan yang selama ini ada, saya bersihkan bersama Allah. Bersihkan dengan apa? La ilaha illallah. Betul? Betul? Dulu sebelum kenal saya, apa kamu bisa istiqomah seperti ini? Ya. Apa karena apa? Tidak. Semua adalah Allah. Kamu yang datang ke sini amanah dari Allah. Betul apa betul? Bahkan yang hadir di sini, baik ada yang dari yang jelas, ada yang nggak jelas. Yang tidak jelas bisa menjadi jelas, yang sudah jelas akan menjadi ayatul bin ayatin. Yang namanya orang bersih-bersih, tidak pilih-pilih apapun yang terus. Apa kemudian dibersihin di apa juga? Dikumpulin lalu ditaruh. Betul apa enggak? Betul? Jadi artinya gini, orang biasanya sampah diinjek-injek, saya tidak. Justru sampah saya kumpul, saya sapu, saya kumpulkan. Ini sedikit ya, ini kan ulang tahun saya, jadi perlu dong saya cerita tentang manaqib saya. Biografi saya dulu saya mondok seperti apa. Dan saya selama mondok, nah ini bedanya santri dulu dengan sekarang beda. Kalau santri dulu, ya kalau santri dulu itu nunggu diperintah kiainya. Kalau santri sekarang kadang lari takut diperintah sama kiainya. Ya ini yang saya terapkan di sini. Apa yang saya terapkan dulu mondok, saya terapkan kepada santri saya. Sehingga alhamdulillah tidak sedikit santri saya yang akhirnya dipercaya sama orang. Memang gampang dipercaya orang. Hah? Ada kombes polisi sekarang malah di mana-mana terkenal Abah Kombes. Lanjut ya. Sudah paham maksud apa? Ya. Makanya kenapa jamaah kok begitu cinta? Kenapa jamaah kok begitu militan di sini? Kenapa jamaah kok begitu loyal di sini? Karena Abah orangnya sangat loyal dan militan kepada guru Abah. Abah sangat loyal dan militan kepada Allah, kepada Syaikhul Qadir, kepada Rasulullah.
maka apa yang kutanam itulah yang Allah tampakkan. Jadi berguru, kata beliau, itu jangan setengah bikin anak, kalau setengah nggak jadi. Iya apa tidak? Jangan setengah. Abah pernah bilang, ya, kalau sudah yakin mau menancap, jangankan mendatangkan kaya. Kalau kamu sudah istiqomah, jangankan akan menjadikan kaya, menjadikan melarat sedikit pun, jangan bergeming keyakinan dan istiqomah itu kepada Allah. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Kenapa? Karena kamu datang ke sini bukan cari kaya bukan di sini tempatnya. Kamu datang ke sini bukan ingin lunas hutang, bukan di sini tempatnya. Di sini tempatnya ilahi anta maksudi. Di sini tempatnya takarruban ilallah. Di sini tempatnya takarrub kepada Allah, ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, dan memohon kepada Allah. Bukan tempat untuk cari kaya. Tapi cukup kamu mantep, nancep kepada Allah. Jangan lagi kamu melihat hasil atau tidaknya kamu punya hajat. Abaikan itu semua. Abaikan itu semua. Mau kabel, mau tidak hajat saya, Allah punya urusan. Tapi saya duduk di tempat ini bersama apa? Satu, mantep, nancep kepada Allah. Istiqomah. Kalau sudah istiqomah, innal ladzina qalu rabbunallah. Betul? Betul? Sesungguhnya orang yang berkata, orang yang mengucap, orang yang bilang Tuhan aku adalah Allah. Tuhanku adalah Allah. Paham? Tuhanku adalah Allah. Yang membolak-balik aku adalah Allah. Yang mengangkat, menghinakan, memuliakan, menghinakan, meninggikan, merendahkan, menguntungkan, merugikan, yang memberi segala-galanya adalah Allah. Itu tidak bergeming. Walaupun kamu ditimpa dengan berbagai macam masalah, tetap kamu mengatakan ini adalah Allah. Ini namanya innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu. Kamu tetap langgeng dengan keyakinan itu. Bukan ucapannya loh, langgeng dengan keyakinan ini. Walaupun kadang dihina orang, kadang yang dipinta ya Allah lunaskan utang saya, malah tambah banyak utangnya. Ada? Insya Allah cukup. Tapi tidak bergeming. Wayahnya yang kau wayai, gitu loh. Wayahnya, wes apa meneh? Wong kabeh wis karepe pangeran. Semua sudah kehendaknya. Kamu jalani itu dengan rela hati kamu. Kamu ridho menghadapi itu semua. Kenapa kamu ridho? Karena kamu yakin, seyakin-yakinnya apa yang terjadi atas kamu adalah Allah. Betul? Kehendak Allah. Dan Allah yang kamu yakini, Allah yang kamu imani, Allah yang kamu tuju. Itu namanya istiqomah dengan keyakinannya, istiqomah dengan pendiriannya tadi kepada Allah. Baru tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah kirim malaikat-malaikat, lalu malaikat itu berkata, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan khawatir. Wa abshiru, bergembiralah kamu bil jannati lati kuntum tu'adun, dengan surga Allah yang telah dijanjikan kepada orang yang istiqomah. Mantep, netep, nancep, selalu Allah. Keluar masuk, megangnya, tidurnya, berdirinya, ke pasar, kerja, semua Allah yang menggerakkan. Betul apa betul? Betul apa betul? Kamu dan aku hanya bagaikan bayi yang tak punya daya. Betul? Semua bergantung kepada ibu. Betul apa enggak? Bayi bergantung ke siapa? Bergantung ke siapa? Itu. Maka dari itulah
Seharusnya itulah iman kita kepada Allah. Harus seperti itu. Iman kita kepada Allah harus seperti itu. Fanakan dirimu, fanakan daya kekuatan kamu, sehingga tidak ada daya dan kekuatan dalam diri kamu. Yang ada hanyalah Allah. Nah, malaikat bilang, Allah takhafu wa la tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah datang, malaikat-malaikat tadi. Malaikatnya kadang datang menyerupai temannya. Ya, ada malaikat yang nampak, ada yang tidak nampak. Kenapa kamu susah? Aduh, saya punya utang berapa utang kamu? Ya udah nih, saya talangi dulu, kamu tutup. Nah, itu loh jamaah. Tapi ingat, jangan itu yang jadi tujuan kan? Tujuan kamu tetap adalah istiqomah. Istiqomah. Setuju? Setuju? Jamaah. Bener. Jamaah manakib ini kalau sungguh-sungguh amalkan yang saya katakan. Salah kalau kamu tidak berhasil. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Fakta apa tidak? Tapi satu, jangan datang ke sini ngaji cuma mengharap pemberian dari saya. Salah. Pemberian saya jangan itu yang menjadi tujuan, tapi berharap dari Allah, baru itu akan menjadi tujuan yang sebenarnya. Kalau bisa saya ngasih kepada kamu, mengharap pemberian dari saya, berapa batas pemberian saya? Betul? Tapi pemberian Allah tidak ada unlimited, tidak ada batasannya. Nih, Kiai Ismail, dia gini, ya Allah, kalau memang Kojinuddin ini ada keramatnya, ada karomahnya, buktikan sama saya ya. Nah, ini beliau sempat jadi orang kaya beliau, uang ratusan miliar. Dari tahun berapa Bian? 2013. Sebelum itu sering ke saya. Biar nanti keliwonan aja, biar beliau cerita sendiri ya. Dikasih uang 1 juta sama saya. Dikasih uang 1 juta. Bukan ini tujuan saya. Gimana enggak? Terus kalau memang ini ada karomahnya ya Allah, jadikan ini ya Allah. Uang 1 juta itu jadikan. Saya pengen jadi orang kaya. Apa yang terjadi? Ditelepon orang, karena beliau itu bisnisnya kapal. Ditelepon orang, dipanjer dengan uang 1 juta, dapat untung tuh miliaran jamaah, dipanjer uang. Kenapa? Karena keyakinan Allah yang mewujudkan. Betul? Setuju?